Loh, ini Mbak Salsa. Kok tiba-tiba pulang? Mbak, istighfar, Mbak. Mbak, sebentar, Mbak. Sadar, Mbak. Sebentar dulu. Sadar, Mbak. Yang tenang, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo hati-hati, Mbak. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak yang tenang ya, Mbak. Mbak yang tenang, Mbak. Mbak yang tenang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mungkin ini kali rumahnya. Aku di belakang ini. Oh iya, udah. Udah. Itu sudah aku deh. Aman. Oke. Coba kita masuk kali ya. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orang ini. Alhamdulillah. Mbak. Oh, ini Mbaknya yang waktu itu laporan ke saya ya? Gimana? Oh, iya. Oh, itu ibunya? Oh. Ibunya, Mas. Oh, ini ibunya Mbak Salsa? Oh, iya. Moga-moga duduk dulu. Gimana sih Bu? Kok Ibu kok kayak nangis-nangis begini kejadiannya? Mas, ini anak saya kan pindah di gunung sama ini dua anak. Anak saya hilang nggak pulang, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Kasihan anak saya, Mas. Ya Allah. Itu udah berapa hari? Udah 2 hari saya kan. 2 hari? Masak saya udah 2 hari saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, anak saya nggak pulang, Mas. Minta tolong. Berarti jenengan baru dapat kabar dari Mbaknya? Iya, dari Mbak ini temannya. Oh iya. Waktu itu kan Mbak Mei yang laporan ke saya ya, katanya ada permasalahan dari temannya jenengan hilang. Gitu. Berarti ini rumah orang tuanya Mbak Salsa. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya ibunya. Udah 2 hari, Mas, nggak pulang. Ya, ibunya tenang ya, Bu. Orang tua saya khawatir, anak saya hilang nggak pulang. Iya, ibunya yang tenang ya Bu ya. Berarti ini, mohon maaf, kok bisa hilang itu awal kejadian gimana Mbak? Awalnya itu kan kita bertiga, kita jalan bareng, terus si Salsa ini tuh lebih lambat dari kita. Oh. Habis itu dia tuh kayak nggak tahu kecapean atau kenapa dia tuh ngomong kasar di gunung. Oh, sempat ngomong kasar. Habis itu kita tuh Udah ngingetin? kaget, kita ingetin. Habis itu kita jalan lagi, hilang. Tiba-tiba hilang. Iya. Itu lagi jalan terus hilang gitu. Hilang gitu aja. Bisa hilang, bisa ketinggalan, kan tadinya bareng. Iya. Yang tenang ya Bu ya. Jangan. Kenapa saya bisa hilang? Iya, ibunya jangan menyalahkan Mbaknya. Mungkin saja. Perginya kan bertiga, pulangnya bertiga, masa saya nggak pulang. Tapi kan jenengan udah sempat mencarinya ya? Udah, Udah putar balik, udah nyari-nyari, tapi nggak ketemu. Udah ngomong sama warga? Udah dibantu sama warga. Oh, udah dibantu sama warga. Tuh Bu, dengarkan dulu. Jadi ibunya yang tenang Bu, kayak Mbaknya jelas sebagai temannya ya, merasa kasihan juga. Ya namanya manjat bareng ya memang harus tanggung jawab. Tapi kan dari Mbaknya sudah mencarinya, katanya nggak ketemu-ketemu begitu. Jadi ibunya yang tenang, nanti coba kita cari solusinya. Ya kebetulan ini kan rumah dekat gunung juga ya. Iya. Gunung yang waktu itu jenengan manjat bareng ya sama daki bareng ya sama Mbak Salsa. Iya sih. Itu yang tadi kita ngelewatin. Iya, saya juga melihatnya tadi, Indri. Iya, tapi apa itu efek kecapean atau gimana awalnya itu? Awalnya iya, dia ngeluh capek terus. Oh, ngomong ngeluh capek terus, minta turun begitu. Iya. Oh, Apa ketinggalan? Astagfirullahaladzim. Lah ini kan Mbak Salsa. Astagfirullahaladzim. Loh, ini Mbak Salsa. Kok tiba-tiba pulang? Mbak, istighfar, Mbak. Mbak, sebentar, Mbak. Sadar, Mbak. Sebentar dulu. Sadar, Mbak. Yang tenang, Mbak. Iya, tenang dulu. Kenapa jeneng? Mbak, tenang dulu, Mbak. Iya, astagfirullahaladzim. Tenang kayak. Tenang, Mbak. Tenang dulu. Ini kayaknya kesambet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia kayak kesambet. Tenang dulu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Pucat sekali Pucat loh. Iya. Bu, pisahin dulu itu. Ibunya tuh, Mas Budi. Bu, ini tenang, Bu. Iya, tenang dulu ya, Bu ya. Tenang dulu, Bu, ya. Tenang dulu, Bu. Istighfar, Bu. Mbak. Iya, Bu. Iya. Iya, ibunya yang tenang ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, sebentar dulu. Ini kayaknya bukan Mbak Salsa ini yang merasuki tubuhnya ini. Astagfirullahaladzim. Mbak, Sepertinya iya tiba-tiba pulang loh. iya, Bu. Ibunya tenang, Bu. Tenang. Kami tahu dulu, Bu, ya, Ibu. Ibunya tenang. Ini orang tuanya Ini orang jenengan. kesampaian loh, Mbak. Lah, bukan. Masa ini mama. Ini orang tuanya jenengan, Mbak. Sampai nggak mengenali, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah, oke. Ini ibu ya, ibunya sampean, Mbak. Yang tenang ya. Astagfirullahaladzim.
Mbak. Aduh, ini gimana nih Mas Budi ya? Astagfirullahaladzim dia. Allah Akbar. Tiba-tiba datang loh, Dik. Iya. Kita pun mau nyari ya tadi ya. Iya, padahal kita mau nyari loh. Iya. Kita mau sempat mencarinya tiba-tiba datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Ibunya yang tenang ya, Bu ya. Dibanyak Mbak. istighfar, Bu. Iya. Ibunya yang tenang, istighfar ya. Iya. Ini Mas Budi. Coba kita netralisir kali ya. Iya. Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak Bagi juga yang tenang ya, Mbak ya. Yang tenang ya, Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini Iya, sudah dasar, Dik. ibu yang tenang ya, Bu ya. Ibu yang tenang ya, Bu ya. Besar kemungkinan emang ada yang merasuki ke tubuhnya Mbak Salsa ini. Iya, Dik. Gih. Siap. Nanti saya bantu ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allahu Akbar. Ini gimana kalau parah saja, Dik? Iya. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo hati-hati Mbak. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak yang tenang ya, Mbak. Mbak yang tenang, Mbak. Mbak yang tenang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Mas Budi digendong Mas, dibawa ke situ. Astagfirullahaladzim. Oke, ibunya yang tenang ya, Bu ya. Ibu yang tenang, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, Allah Akbar. Istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Iya. Ibu tenang saja ya, Bu ya. Ibu yang penting jangan melihat ke belakang ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, Ibu istighfar ya, Bu ya. Ya tenang ya, Bu ya. Sabar, Bu ya. Astagfirullahaladzim, kemana itu makhluk? Astaga, dia menghilang, Dik. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Mbak, Mbak, mau Mbak masuk aja, Mbak. Sini aja, Mbak, apa-apa. Iya. Temenin temennya ya, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya, tenang saja. Yang penting Bu, yang penting Mbaknya udah kesini. Kita tinggal mencari makhluk-makhluk yang sudah membuat Mbaknya menjadi seperti ini. Iya, Bu. Ibunya yang tenang ya, Bu Iya, ya. jadi ibunya yang Karena tenang, kan bantu, tidak Bu. perlu khawatir, Bu. Insya Allah nanti kita bantu. Iya. Coba kita cari. Kita cari. Oke. Kita cek lagi, Dik. Coba, Dik. Hilang. Tadi di sini ya. Iya, sosoknya di sini. Astagfirullahaladzim. Kemana dia tuh? Astagfirullah. Coba kita cari. Iya. Ke belakang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong Anda. Dik. Anda ini siapa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tenang terlebih dahulu. Ya Allah. Wajahnya hancur itu, Mas Budi. Iya, Dik. Kita zoom ya, saudara ya. Lihat. Ya Allah. Wajahnya hancur. Penuh dengan luka itu, Dik. Kasihan sekali. Mohon maaf. Anda ini siapa? Dan kenapa Anda berada di sini? Atau jangan-jangan Anda ikut dengan Mbak Salsa untuk ke sini? Oh, benar, Dik. Benar. Apa tujuan Anda? Apakah Anda itu meminta pertolongan untuk disempurnakan atau bagaimana? Iya, Dik. Ya, baiklah. Saya akan menolong Anda. Namun saya harus mencari informasi dari diri Anda. Sebab dan akibat Anda bisa menjadi seperti ini. Mas Budi. Iya, Dik. Ini sepertinya kita harus korek informasi dari makhluk ini. Iya. Karena kan kita tidak tahu sebab akibat makhluk ini semasa hidupnya itu bagaimana. Iya, benar. Baiklah, saya akan memasukkan diri Anda ke raga saudara saya. Biar kami bisa mengorek informasi dari diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tolong saya. Tolong. Tenang terlebih dahulu. Saya akan menolong Anda, namun mohon maaf. Anda itu berarti tadi mengikuti mbaknya datang ke rumahnya. Iya, memang diriku mengikuti perempuan itu. Oh, begitu. Namun begini, mohon maaf. Anda meminta tolong, memangnya Anda ini siapa dan bagaimana kok bisa sampai seperti ini? Sebenarnya diriku adalah seorang pendaki. Yang dimana pas itu diriku terkena musibah jatuh ke jurang. Kena musibah jatuh ke jurang? Iya, kepala saya terbentur. Mohon maaf, Anda kepalanya terbentur terlebih dahulu. Begitu. Lah Anda itu jatuh ke jurang akibat apa? Apakah ada yang mendorong Anda atau bagaimana?
Tentunya ada. Oh, ada yang mendorong diri Anda sehingga Anda jatuh begitu. Karena diriku pernah berucap kotor di gunung itu. Pernah berucap kotor. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda bisa berkata kasar seperti itu? Apakah karena Anda sengaja atau bagaimana? Tentunya diriku dengan sengaja. Astagfirullahaladzim. Anda jangan aneh-aneh, jangan macam-macam dengan hukum alam. Anda tahu itu gunung. Anda harus sopan ketika Anda harus menaiki gunung. Tidak semua makhluk itu senang jika berucap kasar seperti itu. Tetapi diriku tidak mengetahuinya. Masa Anda tidak mengetahuinya sih? Kalau boleh tahu, Anda jatuh dari tebing, jatuh ke bawah. Itu kepala Anda terbentur terlebih dahulu begitu? Iya. Oh, pantas saja. Dan Lukanya sampai sangat saat parah. ini cacat diriku belum ditemukan. Tolong saya. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang jasad Anda itu tidak ditemukan begitu? Iya. Ya Allah. Berarti Anda minta untuk disempurnakan begitu? Diriku ingin tenang. Tolong. Ya, baik. Saya akan membantu diri Anda. Cuman Anda itu sudah tiada. Sudah berapa lama? Diriku sudah 25 tahun. Waduh, 25 tahun itu sudah lama ya. Jasad Anda dicari pun kayaknya sudah tidak ada loh. Tolong. Iya, baiklah. Saya akan menolong diri Anda. Tenang saja. Saya tahu Anda itu meminta untuk ditenangkan arwah Anda. Namun begini, saya juga ingin mengetahui dari diri Anda. Kenapa mbaknya itu bisa balik ke sini? Apakah ada yang membawa tubuhnya dia? Memang ada. Bukan dia yang mengendalikan, tapi makhluk dari hutan itu. Oh, begitu. Makhluk dari hutan itu. Baiklah. Kemudian saya tadi melihat seperti makhluk kayak berbentuk hewan itu. Makhluk apa itu? Sebenarnya itu penghuni gunung itu. Oh, kemudian dia itu yang sudah mengelabui pikirannya mbaknya atau bagaimana sehingga tadi pulang-pulang dalam keadaan galak dia. Kayak kesambat begitu. Diriku tidak mengetahuinya. Oh, jadi Anda tidak mengetahuinya. Tidak tahu. Nah, saya ingin bertanya, apakah Anda itu ketika mendaki gunung itu sendirian atau berkelompok? Sendirian. Oh, jadi Anda sendirian ya? Astagfirullahaladzim. Dan Anda itu, mohon maaf, apakah baru pertama kali mendaki atau sudah lama Anda mendaki seperti itu? Baru pertama kalinya. Oh, pantas saja. Anda jangan aneh-aneh. Anda jangan mencoba mendaki gunung sendirian, apalagi baru pertama kali. Anda tahu tidak? Rintangan itu sangat banyak. Apalagi mendaki gunung itu butuh persiapan mental, fisik, dan juga persiapan batin yang harus siap. Karena diriku hanya bermodal nekat saja. Nah, itu kesalahan Anda. Anda bermodalkan nekat. Anda tidak tahu akibatnya jika Anda terjadi apa-apa. Anda juga salah. Kenapa Anda dengan sengaja berucap kasar? Itu penyebabnya. Diriku sudah menyesalinya. Tolong saya. Baiklah, saya akan menolong Anda. Saya tahu juga Anda sudah menyesalinya. Tapi Anda apakah sudah ikhlas jika saya sempurnakan? Tentunya diriku sangat ikhlas. Baiklah, jika Anda ikhlas, kita sempurnakan. Kalau boleh tahu, nama Anda itu siapa? Arif Setiawan. Arif Setiawan. Oke, baiklah. Saya akan membantu Anda untuk menyempurnakan diri Anda. Ya ini saudara, untuk pembelajaran juga. Bahwa jangan mendaki sendirian jika baru pertama kali. Karena tidak tahu pantangan-pantangannya bagaimana. Kemudian medan-medan gunung itu seperti apa. Ya, kita juga harus butuh pendamping. Apalagi gunung itu kan tempat yang sakral, saudara. Ya sudah. Mas Arif Setiawan, saya akan membantu Anda menyempurnakan diri Anda. Tolong saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arif Setiawan. Lahumul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astagfirullah. Itu teman saya kayak Kenapa, Mbak? Kenapa? kayak kesurupan. Kesurupan? Kesurupan? Iya. Coba dicek. Coba kita cek. Ya Allah, kesurupan gitu. Astagfirullahaladzim. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Tiba-tiba diem kayak gini, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Mbak, Allah. istighfar, Mbak. Ketawa sendiri. Ya, Tadi ketawa sendiri tadi. Oh, ya Allah ya Rabbi. Mbak, sadar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Suka ketawa sama Tadi ya. Ya Allah, oke. Oke. Ya Allah, ini kayaknya takut nih. kesambet ini gara-gara Mbaknya ini Iya. datang tiba-tiba dan membawa energi negatif ini. Iya, Ndrik, benar, Ndrik. Seperti itu, Ndrik. Oke. Ibunya yang tenang ya, Bu ya. Ibunya tenang ya, Bu ya. Iya. Mbak, coba sadar, Mbak. Istighfar, Mbak. Mbak, Astagfirullah. istighfar, Mbak. Ya Allah. Istighfar, Wanda. Istighfar ya. Ya Mbak Allah. Wanda istighfar. Wanda istighfar. Oke. Sudah begini saja. Tenang ya, Bu ya. Iya. Mungkin nanti efeknya dia akan pingsan. Iya. Ya, nanti tolong Mbaknya temenin ini ya, temannya ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahibatul wijaya. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, Allah. Oke. Oke, dijagain ya, Mbak, Oke. temannya, Mbak. Bu. Iya, Tolong ibunya yang jagain, tenang Bu, saja, Bu ya. Tenang ya, Bu, ya. Iya, dijagain. Ah, Enggak. ini juga Mbaknya juga belum sadar ini anaknya jenengan. Sadar Masih nih. pucat Iya. itu mukanya. Ah, wajahnya juga masih sangat pucat sekali sih. Sadar, Mas. 2 hari sih hilang. Iya, oke. Gimana nih, Mas? Asal belum sadar, Mas. Iya, tenang saja. Bu, nanti kita cari solusinya. Iya. Iya, yang penting ibunya tenangkan diri ibu terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, tolong, Mas, sama saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa tadi itu? Ada. Iya, ibunya, Mbaknya yang tenang ya. Tenang ya, Coba Bu, ya. kita cek ke belakang. Coba Ayo, dikit. cepet. Ayo. Ndrik. Tadi ada sesuatu masuk ke dalam sini. Saya juga merasakan di sini, Ndrik. Coba dicek. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang tadi nih. Ini Ndrik, Bismillah. tadi itu, Ndrik. Ya Allah. Lidahnya panas sekali itu. Astagfirullahaladzim. Ini hewan, tapi bukan. Iya, tapi bukan, Ndrik. Seperti Astagfirullahaladzim. iblis dia mukanya. Ini setengah hewan ini, saudara. Iya. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Permisi. Kenapa Anda mencoba untuk berada di sini? Sepertinya Anda bukan makhluk di sini. Oh, Anda yang sudah mengelabui pikirannya Mbaknya tadi ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lihat itu, lidahnya panjang banget. Ini, mohon maaf, seperti guguk apa ya? Iya, Ndrik. Sampai mirip itu, Ndrik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lihat saudara, kakinya besar banget. Baiklah, saya juga di sini harus mengeluarkan informasi dari diri Anda. Dan tadi salah satu temannya, yaitu Mbak Wanda, dia itu kayak kesambet juga. Atau jangan-jangan itu sama halnya ulah dari diri Anda itu. Oh, Oh, benar, Ndrik. dia mengakuinya. Iya. Maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi di sisi lain saya juga harus mencari tahu tadi siapa yang sudah membawa pulang Mbaknya sehingga datang ke sini. Hanya itu saja sih. Namun bukan Anda sepertinya yang sudah membawa pulang Mbak Nggak Salsa mungkin itu. kalau Sok ini membalikan ke sini, Ndrik. Nah, maksudnya Iya. coba kita gali informasi dari makhluk ini. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih dia? Siap, Ndrik. Oke, karena Anda sudah saya kunci, jadi Anda tidak akan bisa kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, dia melet-melet, saudara. Astagfirullah. Hei, Anda jangan melet-melet seperti itulah. Oh, jadi diri Anda memang seperti ini ya? Begini, saya ingin mengeluarkan informasi dari diri Anda tentunya. Kenapa Anda membuat Mbaknya itu tiba-tiba hilang ingatan dan seperti orang hilang akal?
Diriku penghuni hutan itu. Penghuni. Lantas kenapa Anda membuat dirinya itu menghilang selama 2 hari? Itu kata sendiri. Dia udah kotor itu. Baik, berbicaralah yang normal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Coba berbicaralah dengan normal. Karena di sini saya tidak tahu siapa yang sudah mengantarkan dirinya. Tapi itu sepertinya bukan diri Anda yang mengantar. Dan bukan diriku. Dan Anda tidak terima sehingga Anda membuat mbaknya itu seperti kesambet begitu. Memang itulah aku. Karena manusia itu sudah berani berbicara kotor di tempatku. Dan dia sudah sembrono. Sebenarnya Maka dari itu tujuanku hanyalah yang mencelakainya. Sebenarnya itu kan ketidaksengajaan dari mbaknya. Bukan bermaksud dia itu sengaja ingin mengucapkan kata-kata kasar. Hanya saja dia itu mungkin kesandung atau kelelahan atau bagaimana yang membuat dirinya itu menjadi gampang emosian. Diriku tidak peduli. Yang intinya siapapun yang berani datang ke kawasanku dia akan celaka. Apapun itu tujuan mereka itu hanya sedang mencari ketenangan di alam gunung. Namun diri Anda justru membuat mbaknya itu menjadi seperti sekarang. Bukannya tenang, mencari ketenangan di gunung, malah justru ada musibah seperti ini akibat ulah dari diri Anda. Asal dirimu tahu, diriku tidak suka kawasanku didatangi oleh para manusia. Anda tidak suka kawasan Anda didatangi. Cuman kan itu kan jalur pendaki untuk lewat. Jika Anda tidak menyukainya, kan Anda bisa mencari tempat yang lain. Bukankah gunung itu besar, luas? Anda kan bisa mencarinya di tempat yang lain. Tidak bisa, karena tempatku sudah di situ. Namun perlu Anda ketahui, Anda tidak usah mencoba mengusik umat manusia. Manusia hanya sekedar lewat saja. Dia berkata kasar mungkin karena tidak sengaja. Anda harus tahu, Tom. Tidak semua umat manusia itu senang. Dan kemudian saya juga ingin bertanya. Ada salah satu korin tadi meminta tolong kepada kita bahwa jasad itu selama 25 tahun tidak ditemukan dan dia mencoba untuk kita sempurnakan. Dia itu jatuh dari jurang. Apakah itu ulah dari diri Anda? Itu memang ulahku. Diriku yang telah mendorongnya. Allahu Akbar. Atas dasar apa Anda mendorongnya? Apakah dia memang sengaja mengucapkan kata-kata kasar begitu? Tentunya diriku mendengar dia berbicara kotor di tempatku. Dan diriku merasa terusik olehnya. Sehingga diriku Kenapa? mencorokkan dia ke jurang. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan seperti itu. Manusia itu memiliki nyawa. Dan nyawa manusia itu hanya ada satu. Anda sudah membuat Diriku tidak peduli. Astagfirullahaladzim. Tenang terlebih dahulu. Saya ingin berbicara Diriku baik-baik. tak akan tenang sebelum kau pergi dari sini. Anda yang harusnya pergi dari sini, wahai makhluk. Anda jangan mencoba mengganggu mereka. Berani sekali kau berbicara seperti itu. Hah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai batu terbawijaya, Allah Akbar. Panas sekali. Kau menggunakan apa itu? Ini batu Dharma Wijaya. Silau sekali. Silau. Silau ya. Ya ini silau karena Anda itu memiliki sifat yang tidak baik, memiliki energi negatif yang luar biasa. Jika Anda membuang semuanya, Anda tidak akan merasakan seperti ini. Diriku baru pertama kali melihat manusia sepertimu. Sudahlah, begini saja. Tidak semua umat manusia itu ingin diusik oleh diri Anda. Tidak semua umat manusia itu lemah. Kami mengakui kami ini lemah. Cuman kedatangan kami di sini, kami yang ingin menjalankan tugas kami yang ingin membantu sesama umatnya dan menjalankan amanah dari Kanjeng Nyi Roro Kidul untuk menyebarkan batu Dharma Wijaya. Kau menyebut apa? Nyai Roro Kidul. Iya, benar sekali mamanya.
Tolong, jangan kau serang aku lagi. Saya tidak menyerang jika Anda tidak menyerang saya terlebih dahulu. Sesimpel itu kok. Sebenarnya diriku hanya terusik atas kedatanganmu, tetapi kau mengatakan Nyai. Ya, jika Anda merasakan terusik, Anda tidak usah mengusik terlebih dahulu. Dan Anda sudah menghilangkan satu nyawa umat manusia loh. Karena diriku tak suka bila mana ada manusia yang datang ke hutanku berbicara tidak sopan. Dan diriku tidak segan untuk melukainya. Tapi tidak seperti itu untuk menegurnya. Anda salah. Anda membuat dirinya itu hilang nyawa. Itu sudah salah kaprah. Lagi pula, jika saya mencoba untuk menghilangkan nyawa Anda dengan lantaran batu Dharma Wijaya ini, Anda juga pasti merasakan hal yang sama dengan dirinya. Namun saya tidak seperti itu. Saya ingin menyadarkan diri Anda bahwa Anda itu sudah menyimpang. Ya, diriku mengerti apa semua yang kau katakan. Ya, alhamdulillah jika Anda sudah mengerti. Maka saya tidak ingin berkepanjangan dengan diri Anda. Saya mohon dengan diri Anda untuk kedepannya tidak usah mencoba untuk mengusik mereka lagi. Kasihan. Mereka hanya ingin ketenangan. Bagaimana? Baiklah, diriku tak akan mengusik mereka lagi. Tetapi jangan sampai diriku mendengar ada manusia yang datang ke gunung itu berbicara tak sopan, maka akan terjadi seperti itu lagi. Mohon maaf, jika Anda seperti itu, maka saya tidak bisa melepaskan Anda, Tom. Tidak semua umat manusia itu memiliki sifat yang sama. Lebih baik begini saja, Anda menegurnya, tidak perlu sampai melukai. Jika Anda menegurnya dengan baik-baik, dia akan mendengarkannya. Bagaimana? Saya memberikan solusi supaya Anda ke depannya tidak menjadi seperti ini lagi. Apa ucapanmu itu bisa dipercaya? Ya, insya Allah. Karena mereka itu kan datang ke tempat Anda. Yang pasti jika mereka tidak sopan, alangkah baiknya Anda tegur baik-baik. Jangan mencoba untuk melukainya. Itu adalah hal yang lebih baik daripada nanti Anda kedepannya akan terkena imbasnya. Baiklah, akan ku dengar nasihatmu itu dan akan aku laksanakan. Alhamdulillah jika seperti itu. Nah, sekarang untuk menenangkan diri Anda juga dan Anda supaya bisa menjadi makhluk yang lebih baik lagi, Anda bersedia tidak untuk bertobat kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tetapi diriku tidak pernah mendengarnya. Tenang saja, saya bisa membantu Anda untuk membimbing Anda supaya Anda bisa bertobat. Baiklah, sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Bagaimana, Anda sudah merasa tenang bukan? Iya. Ternyata ucapanmu sangatlah benar. Alhamdulillah. Saya turut senang. Kemudian silakan Anda pergi ke tempat asal Anda. Karena Anda sudah tenang, berarti Anda bisa menegur umat manusia dengan baik-baik. Baiklah, akan aku jaga amanahmu. Jangan diulangi lagi. Saya tahu Anda itu adalah makhluk penghuni sana yang berwibawa. Iya, itu memang benar. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hah? Itu di belakangmu, Dik. Apa? Itu. Masya Allah. Ya Allah.
makhluk kakek-kakek. Iya, Dik, kaki itu. Ya, itu tangannya buyutan apa ya? Iya. Masya Allah. Apa ada yang mau disampaikan ya, Dik? Kurang paham juga ini Mas Budi. Astagfirullah. Permisi, Kita mohon suruh maaf. mendekat dikatanya, Dik. Itu suruh mendekat. Iya. Mohon maaf, kek. Ini apakah kakek yang tadi sudah mengantarkan Mbak Salsa ke sini? Ngomongnya juga kayak buyutan juga kali ya. Iya. Iya, tangannya pun juga seperti itu loh. Begini kek, saya ingin mengorek informasi dari kakek. Boleh kek? Oh, baik kek. Jadi saya masukin ke raga jenengan aja kali ya. Iya, apa-apa, Dik. Iya, begini ya kayak biar suara kakek lebih jelas. Jadi nanti saya masukkan raga kakek ke raga saudara saya saja. Bagaimana kek? Tidak apa-apa kek? Apa bersedia, Dik? Iya. Baiklah Mas Budi, siap ya. Iya. Saya mohon izin kek ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya memang buyutan saudara tangan. Masya Allah. Bagaimana kek? Monggo kek duduk dulu aja kek, nggak apa-apa kek. Silakan kek Duduk duduk. di mana? Di sini saja kek. Oh iya, kakek duduk dulu. Iya. Soalnya saya kasihan melihat tubuh kakek. Begini kek. Mohon maaf, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya. Berarti benar ya kakek itu yang sudah membawa Mbak Salsa kembali ke sini? Iya, itu memang benar. Kakek yang telah mengantarkannya. Oh, jadi Karena kakek merasakan ada energi besar di badanmu, nah. di badan saya. Iya, Saya hanya manusia biasa, kek. itu yang dipakai kamu itu. Oh, maksud kakek ini. Iya, kakek mengetahuinya. Oh, jadi kakek sengaja membawa Mbak Salsa ke sini karena kakek merasakan energi luar Energi biasa. dari yang kau pakai itu. Oh, kakek mengetahui batu ini, kek. Iya, bukannya itu batu Dharma Wijaya, Benar sekali, kek. pemberian dari Ratu Kanjeng Loro Kidul. Iya, benar sekali, kek. Masya Allah, ternyata kakek mengetahuinya ya, kek. Iya, maka dari itu kakek mendatangi dirimu datang ke sini. Iya, kek, baik, kek. Tapi berarti kakek percaya kepada kita bahwa kita bisa mengantarkan Mbak Salsa begitu. Iya, karena kakek tadi melihat dirimu sudah menyadarkan salah satu makhluk yang dimana makhluk itu sangat jahat di gunung itu. Oh, memang awalnya makhluk itu adalah makhluk jahat ya, kek. Iya, dan kamu sudah menobatkannya. Alhamdulillah, kek. Karena tujuan saya itu untuk kebaikan dirinya juga. Yang terpenting kedepannya jangan diulangi lagi. Hanya itu saja sih, kek. Iya, Kemudian berarti dalam keadaan Mbak Salsa itu tidak sadarkan diri, kakek dengan sengaja membawa dia ke sini. Cuman ketika dia masuk ke rumah, dia itu kesambet ya kayak dengan makhluk tadi ya. iya. Jadi seperti itu, ya Allah. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada kakek. Kalau boleh tahu nama kakek siapa, kek? Seno. Oh, kakek Seno. Iya, Masya Allah. Iya, kek. Karena kakek sudah mengetahui ada asal-usul ini. pesan untuk kamu, Jo. Bagaimana, kek? Amanahkan batu dari Kanjeng Nyai Roro Kidul itu untuk semua orang yang membutuhkan. Baik, kek. Karena batu itu sangat bermanfaat bagi para pada manusia tersebut. Baik, kek. Terima kasih atas saran kakek. Itu sudah pasti kita jalankan, kek. Karena memang itu amanah dari beliau juga, Kanjeng Nyi Roro Kidul, kek. Iya, Jo. Begini, kek, juga saya ingin bertanya kepada kakek. Itu selama 2 hari dia itu hilang di gunung. Apakah dia itu tidak sadarkan diri, kek? Tentunya tadinya dia tidak sadar. Maka dari itu kakek bawa ke sini. Karena kakek merasakan ada energi besar. Tentunya dari batu yang kau pakai itu. Oh, maksud kakek untuk menolong mbaknya begitu? Betul sekali, Jo. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakek. Karena kakek rela-rela bawa
mbaknya ke sini supaya saya bisa menyadarkan dirinya. Iya, Cuk. Iya, jadi saya tidak perlu ke sana, Kek. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas bantuan kakek. Berarti Iya, Cuk. kakek ini adalah leluhur dari gunung tersebut ya, Kek. Benar sekali, Cuk. Masya Allah, memang dari apa yang saya rasakan, kakek itu adalah makhluk yang sangat wibawa sekali, Kek. Karena kakek itu bisa menolong umat manusia. Namun begini, Kek, saya juga ingin bertanya. Sebelumnya itu kan ada salah satu korin, dia itu kan selama 25 tahun itu dia meninggal dalam keadaan jatuh dari jurang. Berarti kakek tidak bisa menyelamatkan nyawanya ya, karena yang namanya nyawa itu kan urusan dari Gusti Allah. Iya, itu sangat benar. Bila mana manusia itu sudah jatuh dari jurang itu, kakek sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Cuk. Oh, berarti dari mbaknya ini hanya hilang diculik oleh Karena makhluk. kakek menemukan perempuan itu di dekat pohon. Begitu. Lalu Kek. kakek bawa ke sini. Oh iya iya ya, kayak Masya Allah. Ya beruntung yang saya takutin kejadiannya seperti korin sebelumnya, kayak yang sudah dia itu jatuh terus meninggal dunia, kayak. Ya, kayak terima kasih banyak, kayak. Kemudian saya akan Dan menjalankan kakek, amanah dari ada yang kakek. disampaikan lagi. Bagaimana, kayak? Tolong sampaikan kepada manusia yang datang ke gunung itu supaya tidak berbicara kotor ataupun buang sampah sembarangan. Oh, baik, kayak. Saya akan sampaikan kepada umat manusia yang lain supaya kita harus menghormati yang namanya gunung, karena gunung itu adalah keindahan alam, kayak. Saya Benar mengetahui. sekali, karena di suatu pegunungan itu pasti ada makhluk yang tidak suka kepada manusia. Baik, kayak. Terima kasih banyak, kayak. Ya, saudara, ingat baik-baik ya. Jika kalian sering mendaki, ya dengarkan baik-baik apa yang dikatakan beliau ini, saudara. Ya, terima kasih banyak, kayak. Cuma itu saja cuy yang kakek sampaikan. Baik, Kek. Kakek mau pamit dahulu. Silahkan, kayak. Bismillah. Allahu Akbar. Bagaimana Dik? Apa yang disampaikan oleh kakek tadi, Dik? Iya, dari beliau sendiri menyampaikan bahwa beliau mengantarkan Mbak Salsa ke sini atas dasar dia itu mengetahui energi besar dari tubuh saya. Mungkin beliau maksudnya itu dari Batu Dharma Wijaya itu. Oh, berarti kakek itu sudah mengetahuinya, Dik, tentang batu itu. Iya, benar sekali. Kemudian dari kakek-kakek itu menyarankan kita untuk menyebar amanah dari Kanjeng Roro Kidul. Oh, untuk menyebarluaskan gitu. Oke, benar sekali. Tapi kan kita kan sudah melaksanakannya. Iya, betul sekali. Dan coba yuk kita sadarkan mereka. Insya Allah Baik. sudah tidak ada yang mencoba mengganggu mereka lagi. Iya, benar. Ayo kita cek. Belum sadar mereka, Dik. Mbaknya, Masih belum sadar, oh iya, ini Mas. mbaknya Ada, juga Mas. belum sadar ya. Iya, Oke, oke. iya, Mas. Oke, Bu, coba ya saya netralisir dulu ya. Permisi ya, Mbak ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, wah, Batu Dharma Wijaya. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sadar, Nak. Alhamdulillah. Ini Mbak Salsa ikut sadar ini. Udah sadar. Ini di rumah sendiri, Nak. Iya iya iya. Alhamdulillah. Mbaknya udah mendingan, Mbak. Gimana mudah mendingan, Pak? Alhamdulillah. Itu Mbak Sifar, ya? temannya sudah sadar juga itu. Itu ada saat kalau Mbak itu ke rumah saya. Istighfar ya, Bu. Iya iya. Istighfar ya. Iya. Siapa? Ini Iya. ini itu mas-mas yang nolongin. Ya saya Mas Hendrik, ini Mas Iya, Budi. saya Mas Budi. Yang diundang sama temannya jenengan dari Mbak Mai ini. Betul sekali. Ya katanya kan jenengan itu sudah hilang selama 2 hari di gunung ya. Dan alhamdulillahnya sih jenengan datang ke sini cuma dalam keadaan kayak kesambet gitu lah. Iya. Cuman sekarang gimana, Mbak? Coba istighfar, Mbak. Iya, coba istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, alhamdulillah. Ada sini Alhamdulillah. ini Wanda, ini Maisa, ini temennya. Ya alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi mohon maaf, ini mbaknya tidak memiliki dendam kan kepada teman-temannya, karena kan teman-temannya jenengan juga ikut
bantu cari jenengan. Nggak ada ya, soalnya takutnya seperti yang di awal tadi mbaknya itu katanya mereka meninggalkan jenengan. Itu salah mbak, justru dari teman-teman yang jenengan itu mencoba untuk mencari jenengan. Iya, mungkin karena ini Mbak Salsa keadaannya lemes ya. Iya, betul sekali. Tidak apa-apa, nanti mungkin makan terlebih dahulu. Ibunya masak ya Bu ya? Iya, nanti dikasih makan biar fit lagi karena kan 2 hari itu nggak sadarkan diri. Nggak makan apa-apa, anak saya. Iya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wasyukurillah saudara. Pada akhirnya dari mbaknya ini sudah sadar. Dan mungkin kita ingin ngobrol panjang lebar terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi. Iya, benar. Jadi mungkin ini kita tutup saja. Jadi saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.